A few moments later. Halo teman-teman semuanya, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan sehat selalu. Sebelum itu, saya perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Rama Guru Singa dengan NIM 23111011066 dari kelas S1TT11B dari Prodi S1 Teknik Telekomunikasi dari kampus Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Di sini saya akan membuat video dari tentang apa yang saya pelajari selama 1 semester ini pada mata kuliah Komdat atau Komunikasi Data yang diampu oleh Bapak Dosen Prasetyo Yuliantoro. Video ini bertujuan untuk memenuhi nilai akhir saya di mata kuliah Komunikasi Data. Langsung saja tanpa berlama-lama kita masuk ke dalam pembahasan materinya. Baik, kita sudah di slide PPT-nya. Untuk yang pertama tuh ada komunikasi. Komunikasi adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan atau informasi antara dua atau lebih pihak. Lalu data. Data merupakan informasi yang dipertukarkan antara dua atau lebih perangkat. Yang ketiga tuh komunikasi data adalah proses pengiriman dan penerimaan data atau informasi antara dua atau lebih perangkat seperti komputer, ponsel, atau perangkat jaring lainnya melalui media transmisi. Di sini ada komponen dalam komunikasi data. Yang pertama tuh pengiriman atau TX, yang kedua tuh penerima atau RX, yang ketiga tuh ada data atau bisa berupa teks, gambar, audio, dan video. Yang keempat tuh ada media transmisi, buka kurung, kabel twisted pair, dan fiber optik, serta gelombang radio. Yang kelima tuh ada protokol. Lalu di sini ada aliran data. Yang pertama tuh ada aliran data simplex atau satu arah. Yang kedua tuh ada aliran data half duplex atau dua arah tetapi dia secara simultan. Yang ketiga tuh aliran data full duplex, dua arah atau secara simultan. Lanjut, di sini ada tujuan komunikasi data. Yang pertama tuh memungkinkan pengiriman data dalam jumlah besar serta efisien tanpa kesalahan dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Yang kedua tuh memungkinkan penggunaan sistem komputer dan peralatan pendukung. Yang ketiga tuh memungkinkan pengguna komputer secara terpusat maupun secara tersebar sehingga mendukung manajemen dalam hal kontrol baik desentralisasi maupun sentralisasi. Yang keempat tuh mempermudah kemungkinan pengolahan dan pengaturan data yang ada dalam berbagai macam sistem komputer. Yang kelima tuh mendapatkan data langsung dari sumbernya atau meningkatkan keandalannya. Yang keenam tuh mempercepat penyebarluasan informasi. Di sini ada keuntungan dari komunikasi data. Yang pertama tuh pengumpulan dan persiapan data. Apabila pada saat pengumpulan data digunakan suatu intelijen terminal, maka waktu untuk pengumpulan data dapat dikurangi sehingga dapat mempercepat proses pengumpulan data. Yang kedua tuh pengolahan data. Dapat langsung mengolah data karena komputer yang langsung memberi akses untuk pengolahan data dari saluran transmisi atau yang disebut dengan efisiensi. Yang ketiga tuh memudahkan pendistribusian. Dengan adanya saluran transmisi untuk pengolahan data, maka hasilnya bisa dengan mudah langsung dikirimkan kepada yang membutuhkan. Di sini ada pengertian osiler. Osiler adalah suatu konsep yang memungkinkan pertukaran informasi antara berbagai jenis sistem komunikasi komputer. Singkatnya itu, osiler sendiri merupakan kependekan dari Open System Interconnection. Setiap lapisan dalam model OSI memiliki fungsi yang berbeda-beda, namun saling berkait untuk menyediakan kerangka kerja yang struktur bagi komunikasi data dalam jaringan komputer. Pada sistem komunikasi tersebut menggunakan protokol standar TCP/IP, sedangkan untuk sistem alamat penggunaan IP yang terhubung oleh TCP. Lanjut. Di sini ada model OSI dan TCP/IP. Di layar paling bawah tuh ada physical, yang kedua tuh ada data link,
lalu Network Transport Session Presentation Application untuk OSI model. Lalu TCP/IP itu ada Network Access Internet Transport Application. Lanjut. Di sini saya akan menjelaskan tentang physical layer atau di layer pertama. Untuk definisinya, media transmisi jaringan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan seperti Ethernet, topologi jaringan, dan pengabelan. Selain itu, level ini juga mendefinisikan bagaimana network interface card NEC dapat berinteraksi dengan media kabel atau audio. Data biner dikodekan dalam bentuk yang dapat ditransmisi melalui media jaringan. Contohnya, kabel, transceiver, dan konektor yang berkaitan dengan layar fisikal. Peralatan seperti repeater, hub, dan network cards berada pada layar ini. Lanjut. Yang kedua tuh ada data link layer. Lapisan ini mengatur transmisi data antara dua perangkat yang terhubung secara langsung. Untuk mengetahui perangkat mana yang akan terhubung, data layer ini harus mengetahui alamat MAC address perangkat melalui IP tujuan dan IP sumber yang telah diberikan. Proses mengetahui MAC address bisa menggunakan protokol IRP yang memiliki fungsi untuk menemukan MAC address berdasarkan IP. Contohnya, saat berkirim pesan IP tujuan dan IP sumber akan diketahui alamat MAC perangkat, sehingga dengan mudah mengirimnya nantinya. Lanjut. Di layer ketiga tuh ada network layer. Lapisan network bertujuan menentukan jalur yang terbaik untuk pengiriman data dari perangkat awal ke perangkat tujuan. Lapisan ini juga bertanggung jawab untuk melakukan routing, addressing, dan forwarding data. Contohnya adalah saat pesan tersebut ditransport atau dikirim. Dalam network layer harus mengetahui tujuan perangkatnya dengan mengetahui IP sumber dan IP tujuan. Data pesan tersebut akan mengirimkan ke IP tujuan dengan menggunakan protokol ICMP atau IRP untuk menentukan jalur yang terbaik. Contohnya ada protokol yang digunakan seperti IP. Lanjut, untuk di layer keempat tuh ada transport layer. Transport layer ini untuk memecah data ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut ke paket-paket tersebut sehingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan setelah diterima. Setelah itu, pada level ini juga membuat sebuah tanda bahwa paket diterima dengan sukses. Buka kurung ada acknowledgement dalam tutup kurung dan mentransmisikan ulang terhadap paket-paket yang hilang di tengah jalan. Contohnya seperti protokol seperti UDP dan TCP. Layer ini menyediakan transfer yang reliable dan transparan antara kedua titik akhir. Layer ini juga menyediakan multiplexing, kendali antara dan pemeriksaan error serta pemeriksaannya. Lanjut, di layer kelima tuh ada session layer, merupakan durasi waktu yang diperlukan untuk komunikasi antara bisa disebut sesi komunikasi antara perangkat. Lapisan ini mengatur pembukaan dan pemeliharaan dan penutupan sesi komunikasi antara dua atau lebih komputer. Contohnya adalah saat penggunaan mulai mengirimkan sebuah pesan ke user lain, yang nantinya antara perangkat pengiriman dan penerima membuka sesi komunikasi melalui server aplikasi tersebut. Server ini akan terus terbuka sehingga penggunaan selesai menggunakan aplikasi penerima. Contohnya ada protokol pada layar ini, NetBIOS, sesuatu session interface dan protokol dikembangkan oleh IBM yang menjadikan layanan ke layar presentation dan layar application. NetBUI atau NetBIOS Extended User Interface, suatu pengembangan dari NetBIOS yang digunakan pada produk Microsoft Networking seperti Windows NT dan LAN Manager. Lalu ada ADSP atau Apple Talk Data System Stream Protocol dan PAP Printer Access Protocol yang terdapat pada Printer Script untuk akses pada jaringan Apple Talk.
Lanjut, di layar ke-6 tuh ada presentation layer. Lapisan ini bertugas untuk mengubah format data yang dikirim atau diterima oleh aplikasi, seperti enskripsi, deskripsi, kompresi, deskompresi, dan sebagainya. Komunikasi format tersebut adalah agar dapat digunakan dengan program tertentu, sehingga menggunakan data akses penyerapan data yang menggunakan data tersebut. Contohnya adalah ketika pengiriman sebuah pesan yang nantinya pesannya dikirim akan dideskripsi agar aman. Contohnya, protokol yang berada dalam level ini adalah perangkat lunak Ladder software seperti layanan workstation dalam Windows NT, dan juga network cell semacam virtual network seperti VNC atau remote. Lanjut, di layar ke-7 tuh ada aplikasi layar. Memiliki hubungan dengan aplikasi yang berhubungan langsung dengan penggunaan melalui aplikasi seperti web browser, email, software, PTP, dan lainnya. Contoh dari aplikasi layar adalah ketika membuka dan menggunakan aplikasi pengiriman pesan seperti WhatsApp untuk komunikasi. Contoh ada protokol yang berada dalam aplikasi ini adalah HTTP, FTP, SMTP, dan NFS. Lanjut ada enkapsulasi dan dekapsulasi. Enkapsulasi atau encapsulation. Enkapsulasi merupakan proses di mana data tersebut akan dikirimkan dan ditambahkan informasi tambahan oleh setiap lapisan dalam OSI layar. Ini untuk gambarnya. Lanjut. Itu ada dekapsulasi atau decapsulation. Dekapsulasi merupakan kebalikan dari ekapsulasi, yang mana informasi dari ekapsulasi tersebut akan diterima dan diproses oleh setiap lapisan dalam OSI layar. Jika dalam pengiriman pesan, yang merupakan decapsulation adalah proses bagaimana cara penerima pesan dari pengirim. Proses ini dimulai dari lapisan ke-1 yakni physical layer hingga lapisan ke-7 yakni application layer. Lanjut. Di sini ada PDU atau Protocol Data Unit. Adalah istilah Open System Interconnection (OSI) yang digunakan dalam telekomunikasi dan mengacu pada kumpulan informasi yang ditambahkan atau dihapus oleh lapisan model OSI. Setiap lapisan dalam model menggunakan PDU untuk komunikasi dan bertukar informasi. Hanya dapat dibaca oleh perangkat penerima dan kemudian diserahkan ke lapisan selanjutnya. Di sini ada delay dan jitter. Delay adalah waktu tunda sebuah proses pengiriman data dari suatu titik sumber ke titik tujuan. Contohnya itu seperti di jalan raya, jika dalam perjalanan ada hal yang tidak terduga maka akan membuat proses perjalanan kita terganggu alias tidak sesuai target. Hal ini mungkin dalam perjalanan seringnya muncul lampu merah atau maka perjalanan dan akan tertunda dari target yang diinginkan. Dalam jaringan internet sering terjadi delay pada saat media transmisi mengalami kestabilan. Hitungan delay diperoleh dari waktu paket data yang diterima dikurangi dengan waktu paket yang data dikirimkan. Lalu ada jitter. Jitter adalah kumpulan dari semua delay yang terjadi selama proses data yang dikirim sampai dengan data diterima. Jitter yang terjadi mendekati 0 maka kecepatan jaringan sangat cepat. Namun sebaliknya, jika tidak mendekati 0 maka kecepatan jelek dan akan menjadi kehilangan data dalam proses pengirimannya. Buka kurung paket loss. Di sini paket loss adalah kegagalan mentransmisikan data kepada alamat tujuan yang menyebabkan kehilangan beberapa data dalam proses pengiriman. Di sini ada rumusan paket loss sama dengan buka kurung data dikirimkan kurang data diterima atau paket data dikirimkan kali 100%. Baik, sekian dari materi presentasi saya. Terima kasih. Oke, baik. Sekian dari presentasi saya. Sebelum mengakhiri dari video saya ini, saya akan memberi kata-kata motivasi kepada teman-teman semuanya. Kata-kata motivasinya itu, mengejar impian itu bukan seperti pesawat yang sekali terbang langsung ke tujuannya. Tidak ada kesuksesan yang instan. Ada banyak proses yang harus kita lalui, ada banyak waktu, tenaga,
dan pikiran yang harus kita gunakan sebaiknya mungkin untuk meraih impian kita. Sekian dari presentasi saya. Jika ada kata yang salah atau yang kurang dari video tersebut, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. A few moments later.